Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdian Samudin dengan 0570306064. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Sistem Informasi PBJJ Bogor. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah basis data. Di sini untuk tugasnya yaitu melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, langsung saja kita ke praktiknya. Jadi yang pertama itu kita lakukan praktikum transaksi. Sebelumnya kan kita udah buat IRT-nya ya. Buat IRT di sini. Selanjutnya kita sekarang itu membuat praktikum transaksi menggunakan menu rutin ya di bagian menu paling atas ini di sebelah kanan privilege. Oke, jadi yang pertama itu kita create new routine. Di sini kita beri nama routine name-nya transaksi 1. Type-nya prosedur, lalu parameternya kita drop aja karena tidak digunakan. Lalu untuk definition-nya di sini kita input begin start transaction. Pasien di sini pasien 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 dan terakhir selanjutnya kita isi kedua ID pasien, terakhir ID pasien itu 5, jadi kita input 6. Lalu lebih lama itu ya. Lalu kita nomor pasiennya kita kasih dan menulis lengkap. Selanjutnya nomor pasien itu disebutkan satu karena satu sebelumnya saya kasih dahulu itu terakhir berarti koma kita lupa saya dapat table pasien dan diakhiri dengan komen. Setelah ini kita langsung buat aja di sini. Langsung aja di sini. Oh ya, untuk rutin transaksi 1 ini itu untuk tanpa komit ya. Jadi nambah data tanpa dikomit. Jadi sini transaksi 1, rutin transaksi 1 sudah berhasil. Yang nantinya komit ya. Jadi tanpa dikomit nanti bakal berubah atau ke tambahan. Selanjutnya kita buat rutin baru. Nah, untuk rutin baru
di sini kita bikin rutinnya transaksi dua, tipenya prosedur, parameternya kita drop. Lalu untuk definisinya di sini gunakan komit. Jadi itu pertama bikin transkripsi, lalu seperti yang tadi kita data pasien, lanjut pasien, nomor pasien, solid. Lalu kita kasih value nomor, oh, dan nomor pasien dan satu. Dan label, di sini bedanya kita menggunakan komit. Lalu kita ini itu kita kok ini untuk transaksi dua berhasil dibuat ya. Transaksi dua menggunakan komit. Selanjutnya kita buat yang ketiga itu transaksi tiga. Transaksi tiga itu menggunakan rollback ya. Tujuannya kita buat transaksi tiga, biasa bikin start processing, lalu update, kita update data ya, itu data pasien, set nomor pasiennya jadi dana where ID pasien juga. Lalu kita rollback, lalu commit, dan jangan lupa untuk select tabelnya pasien, lalu end. Setelah itu kita mencet go, dan transaksi 3 berhasil dibuat yang menggunakan rollback. Lalu yang terakhir, lalu untuk terakhir kita buat baru di sini. Kita beri nama transaksi set. Transaksi tipe prosedur, parameternya kita potong juga resume definition ya. Untuk yang terakhir itu set point ya, ini menggunakan set point. Ini transaction data pasien, pasien, pasien,
beberapa pasien di sekolah dengan teorinya itu tujuh kali bilang lalu si alamatnya jangan dua kita kasih diskon satu. Selanjutnya kita gunakan komin save point satu observer. Nah, selanjutnya kita buat kopi aja yang sudah dibuat tadi, sama soalnya dua pasien. Kita kasih nama value itu beda, misalkan namanya yang kasih dua. Untuk itu kita ketikkan konsep poin. Kita buat tadi di atas set poin satu. Selanjutnya kita insert lagi 9 data yang ketiga. Dalam dua dan terakhir jangan lupa konflik. Jangan lupa select juga jadwalnya. Dan terakhir kita ini lalu nah itu saksi terakhir yang lengkap menggunakan commit, robit, dan set point sudah berhasil dibuat. Jadi kita membuat ada 4 rutin ya. Yang pertama itu transaksi 1 itu tanpa commit, yang kedua transaksi 2, yang ketiga itu, dan yang terakhir transaksi 4 itu menggunakan save point. Nah, kita cara menjalankan rutinsnya, kita ke table rumah sakit. Nah, setelah itu kita ke SQL ya, di sebelah kanan struktur. Cara uji cobanya itu kita ketikkan setelah di SQL kita ketikkan code transaksi nama rutin tadi ya, transaksi 1 lalu pencet go. Nah, di sini sudah muncul berhasil ya. Di sini cara ceknya itu tidak ada data pasien bernama Tito ya, karena data tersebut tidak di-commit atau tidak disimpan. Lalu yang kedua, kita menggunakan commit. Kita ke SQL lagi. Masih coba kita refresh. Nah, di sini data ke-6 itu tidak ada ya, karena tidak tersimpan atau tidak terkomit.
Lalu kita coba yang menggunakan commit. Kita panggil all transaksi transaksi local transaksi 2 di sini menggunakan commit. Kita pencet go. Nah, di sini untuk transaksi 2 atau rutin transaksi 2 sudah berhasil. Kita coba refresh di bagian pasien. Nah, muncul si pasien ID 6 nama Tito ya, karena tadi menggunakan commit jadi udah tersimpan permanen. Selanjutnya untuk yang ketiga, untuk rutin transaksi 3 kita call transaksi 3 buat koma. Di sini untuk transaksi 3 udah berhasil. Jadi untuk transaksi 3 itu menggunakan rollback ya. Tadi saya menggunakan rollback ke pasien 3 yang namanya dana, tapi dia balikin lagi datanya, jadi si ini simpan, jadi membalikkan data sebelumnya rollback itu. Selanjutnya yang terakhir, untuk terakhir kita follow itu transaksi objekku. Nah, untuk yang terakhir itu save point ya. Di sini saya menambahkan 3 data tadinya. Jadi cara ngeceknya itu di table pasien database. Tadi tadi di rutinsnya saya menambahkan 3 data. Yang pertama ID 7 itu Hanif, ada di table karena saya menggunakan commit. Lalu yang kedua itu Tina, ID 8. ID 8 ini nggak ada karena saya rollback ke save point. Lalu yang terakhir ID 9 itu Lutfi, dia ada di komentar. Jadi maksudnya di ID 8 atau Tina tadi itu balik ke save point sebelumnya. Tadi sebelumnya saya menggunakan save point di ID pasien 7 atau Hanif, sehingga ID 8 itu tidak ada atau balik ke save point. Nah, lalu ke ID 9 itu muncul karena saya menggunakan commit. Selanjutnya saya akan langsung praktik ke menu triggers ya. Nah, untuk menu triggers ini kita lanjut sama seperti rutin, sebenarnya kita create new trigger. Jadi sistem trigger ini itu membuat sistem otomatis ya di table yang akan di-select nantinya. Kita kasih nama trigger namanya individual, lalu ke table. Oh ya, kita tambahkan, oh ya, sebelum kita menambahkan trigger, kita tambah table baru dulu. Kita ke menu SQL. SQL ini saya share dulu ya.
tabel rumah sakitnya, nanti tabel pasien. Kita cari dulu tabel rumah sakitnya, lalu pasien. Nah, di sini kita ketikkan saya berniat untuk membuat dua tabel baru ya. Itu kita buat tabel obat sama tabel obat belum ada ya. Tabel obat dan isinya itu masih digunakan intelijen, lalu kita kasih auto income-nya, lalu dimiliki, lalu koma, lalu kode yang baca 5, 5, lalu agak 3, 10, lalu terakhir kita kasih table stopnya, kasih kita table sejarah, maksimal 5, Pak, kurung, titik 5. Selanjutnya saya membuat satu table lagi, table itu transaksi udah. Oke, kita copy aja transaksi obat underscore obat. Nah, di sini ada pastinya ada ini transaksi ya. Ini transaksi si integer 3 atau increment primary key, lalu ID pasien, nanti akan relasi ya ke ID pasien, integer 3, lalu ID obat, integer 3, lalu jumlah integer 10, dan yang terakhir itu total harga integer 10. Setelah kita membuat table, itu table obat dan table transaksi obat, kita pencet klik sini enter di sini kita ini gampang ya. Coba sini sudah berhasil, table sudah terbuat. Ada table obat dan table transaksi obat yang telah kita buat tadi sebelumnya. Selanjutnya saya ingin menambahkan data ke
label obat ya. Caranya kita bisa itu obat tadi itu ada lalu obat harga dan stok kita kasih balance-nya kasih kodenya A001 lalu nama obatnya aplikasi misalkan, lalu untuk harganya itu 20.000 stoknya 10 ya datanya nanti di koma sini ada nama obatnya kata Amoxicillin harganya 15.000 stoknya itu 20, lalu obat yang ketiga saya kasih betadine misalkan harganya 7.000 stoknya ada 5, lalu oke setelah selesai klik go. Di sini error nama obat sini nggak ada kolom nama obat, coba kita cek. Nah di sini obat yang ini bukan struktur ya. Di sini saya tambahin di di bawah kode obat ini di bawah kode obat. Kita kasih nama tadi nama obat ya, nama obat di pacar ataupun statusnya. Obat berhasil setelah kita coba lagi di sini
hasil di obat periodenya kita lihat untuk insertan atau tambahan data menggunakan SQL ke tabel obat sudah berhasil. Selanjutnya kita buat trigger untuk melakukan sebuah transaksi kecil ke obat. Selanjutnya kita ke menu trigger, lalu klik new trigger. Nah, kita kasih trigger name-nya itu trigger 2 misalkan ke table transaksi obat, karena tadi kan kita udah buat 2 table baru, yang pertama obat dan yang kedua transaksi obat. Lalu time-nya itu after maksudnya. Lalu kita pilih insert. Untuk definition-nya kita update stock ya, update set stock new jumlah, dimana di ID obat new ID obat. Selanjutnya kita klik go. Nah, trigger berhasil dibuat. Cara membuat triggernya itu ke table obat ya. Nah, untuk memberikan triggernya di sini ke table obat. Trigger yang sudah kita buat itu kita lihat di sini. Untuk tiga data ini masih tetap sama, belum ada yang berubah. Selanjutnya saya akan menambahkan SQL baru. Kita buktikan trigger untuk obat ID 2 atau amoxicillin ya. Caranya kita insert transaksi obat yang ID-nya itu ada ID pasien, ID obat, jumlah, dan total harga. Kita kasih values-nya itu 1, 2, 5, dan 0. Lalu pencet go atau klik go. Nah, di sini berhasil, ID berhasil, transaksi obat ya. Kita cek transaksi obat. Nah, ID 1, ID pasien 1, ID obat 2, jumlahnya 5. Jadi dia membeli 5 ya. Kita refresh ini obat sebelumnya. Yang kita lihat ID 2 atau ID obat 2 itu amoxicillin yang stoknya 20. Kita refresh. Dia akan berkurang. Jadi 15 karena tadi kita membuat trigger transaksi obat dengan ID obat 2, jumlahnya 5 kurang 5 jadi 15. Nah, untuk
routines, commit, lalu save point, rollback, lalu ke mode trigger itu sudah selesai. Selanjutnya untuk ke yang kedua. Yang kedua di sini melakukan praktik basis data terdistribusi. Oh ya, sebelumnya maaf untuk saya, sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa untuk menginstal Ubuntu di VirtualBox karena memorinya penuh. Jadi saya menggunakan dua server database. Di sini ada master dan slave. Nah, caranya itu saya harus membuka dua Chrome. Chrome yang pertama di sini kita login root. Nah, untuk servernya tadi saya udah buat, itu server yang kedua, yaitu MySQL Slave yang IP portnya itu 3307. Nah, untuk cara menjalankan servernya itu kita buka terminal. Kita ke penyimpanan C karena Aragon saya diisi. cd Aragon, terus ke data ya, lalu ke MySQL Slave yang udah saya buat tadi. Di data ini saya harus menjalankan sebuah perintah untuk menjalankan file my.ini di folder slave. Ini bertujuan untuk menghubungkan kedua server kedua. Kita enter. Sini masih initialis. Oh ya, sebelum itu kita harus show master dulu. Kita harus show master dulu. SQL ya. Jadi untuk chain master ini berguna untuk kan atau mengunci koneksi ke master dari server 2 slave ini mengunci ke master. Bisa saya buat 3306. Caranya itu saya mengetikkan command show. Caranya itu saya mengetikkan command show master status. Lalu objek go. Nah, di sini sudah kelihatan untuk masternya, filenya ini, posisinya ini, dan binlognya ini. Selanjutnya di nah di server kedua atau di slave kita coba login.
Di sini kita sudah berhasil login di Slack ekipor 3307. Atau di sini ada kelihatan server 2. Di sini saya harus mengetikkan atau menyambungkan ke master ya, ke server master. Caranya itu saya menggunakan komen sini lalu IP-nya lalu master usernya. Tadi saya login menggunakan dulu password ini. Untuk passwordnya saya kosongkan saya ketik koma master partner master 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 partner itu tadi saya udah di show master status, copy aja di sini dan paste di slave atau server kedua. Lalu kita koma, lalu kita lakukan master log postnya. Master log postnya itu saya di posisi 5161 ya. Lalu setelah ini titik koma dan coba go. Oh jadi coba go lagi. Oh di root juga, sorry. Nah, jika sudah berhasil, saya jika komen kunci dari server 2 ke server 1 atau mengambil remote-nya. Di sini sudah berhasil. Selanjutnya saya harus mengetikkan memulai start sleep. Sini harus mengetikkan di start dulu sleepnya titik koma satu start
Translate sudah berhasil. Selanjutnya kita lihat statusnya. Sudah kita ketikkan show status logo. Nah, di sini sudah terlihat statusnya master hostnya itu 7 start port itu 3306, master log filenya 01, log dari 1. Lalu di sini ada slide file running. Yes. Di sini menandakan sudah berhasil atau connect ke server 1 ya, atau ke device 1, device master. Nah, caranya kita coba testing di sini. Kita lihat ke rumah sakit table. Misalkan saya ingin menambahkan data dokter, misalkan saya menambahkan data dokter. Di sini saya insert datanya. Tadi ID terakhir ID 4 ya. Di sini di server 2 atau port 3307. Kita coba tambahkan ID 5 misalkan. Lalu nama dokternya Vera Sti misalkan. Lalu alamat dokternya Jalan Rumbok 45. Lahirnya handphonenya spesialis misalkan jantung. Lalu waktu kerjanya dari jam 5 sampai jam 12 misalkan. Lalu mencet go. Nah, di sini sudah berhasil, dan dokter sudah berhasil ditambahkan. Coba lihat ID 5 ya. Kita lihat dulu di masternya, ID 5 sudah tertambahkan. Lalu ke komputer 2 atau server kedua. Di sini kita refresh. Datanya sudah berhasil tersinkron ke dua belah pihak atau ke dua server ya. Server pertama dan server kedua yang slave. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, Ferdian Samudin. Tugas 3 mata kuliah basis data yang mempelajari commit, rollback, hingga save point, dan trigger. Dan yang terakhir tadi sistem basis data terdistribusi. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.